Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya di Pojok Hukum. Saya akan melanjutkan tentang pernikahan siri dulu. Pernikahan yang tidak tercatat lah istilahnya, itu siri, itu sembunyi. Atau umumnya itu pernikahan suami istri yang dirahasiakan. Jadi dikatakan siri itu rahasia atau sembunyi atau yang tidak tercatat lah istilahnya seperti itu. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang dari dulu sampai sekarang, terutama biasanya kalau pernikahan siri ini dilakukan oleh umat Islam karena dalam undang-undang perkawinan kan satu pasangan satu istri satu suami, atau satu pasangan terdiri dari suami dan istri. Kalau ingin ada poligami ya paling tidak laki-laki menikah lebih dari satu, tapi harus izin, bagaimanapun juga harus izin pihak nikah sahnya atau pasangan sahnya, kan seperti itu. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan atau yang kita pikirkan bahwa pernikahan poligami itu sebenarnya susah dulur. Saya katakan susah kenapa? Karena satu, memang harus berlaku adil. Karena harus mempunyai kemampuan materi. Terus di samping mempunyai kemampuan materi, harus yang utama harus izin istrinya, istri sahnya, istri yang pertama. Kalau izin tidak hanya izin saja, tapi harus diundang datang ke pengadilan agama dan ditanya oleh majelis hakim, dibuatkan surat pernyataan bahwa tidak keberatan dan berlaku adil, dan lain-lain lah, yang jelas seperti itu. Dan banyak juga pengajuan poligami itu ditolak oleh majelis hakim dengan alasan-alasan majelis hakim mempertimbangkan sisi materi, sisi tanya jawab si pihak istri lamanya ini, istri yang sahnya ini atau istri yang pertamanya ini kurang sreg, kurang yakin kalau dia harus berlaku adil, harus berlaku menyetujui lah, intinya menyetujui. Makanya banyak pengajuan daripada poligami itu susah. Saya sudah bahas di episode sebelumnya tentang izin poligami agar disetujui. Coba dulur bisa lihat live back ke belakang di episode saya tentang tata cara berpoligami agar disetujui. Di situ saya ada trik dan tipsnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Episode kali ini membahas masalah syarat nikah siri agar perkawinannya itu sah di mata agama. Seperti itu. Jadi syarat nikah siri agar pernikahannya itu sah di mata agama. Ini sangat menarik dulu, terutama orang-orang yang mau menikah secara sembunyi-sembunyi atau secara rahasia atau tidak diketahui oleh pasangan lainnya. Tapi saya memberikan ulasan ini jangan ditiru, jangan dianggap negatifnya, dianggap
diambil sisi positifnya saja. Ya, sisi positif itu maksud adalah pernikahan siri yang sah di mata agama. Kalau dulur menyikapinya dengan negatif, biasanya hasilnya juga negatif. Kalau menyikapinya positif, ya biasanya ya hasilnya juga positif. Kembali lagi kepada syarat. Gimana caranya kalau syarat nikah siri itu sah di mata agama? Ya, saya kira dulur-dulur, subscriber, netizen, atau masyarakat umum sudah banyak yang tahu tapi kurang jelas. Banyak yang tahu tapi nggak final gitu loh, kurang full jelas. Sebenarnya simpel saja ya, bahwa pernikahan itu kan harus ada 2 calon pengantin, itu kan intinya kan itu, 2 calon pengantin, laki-laki, benar laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki ya enggak sah lah, atau perempuan dengan perempuan yang ngaku-ngaku perempuan ya enggak sah, seperti itu. Jadi harus calon laki-laki dengan calon perempuan. Dan yang kedua, ini gambarannya dulu, ini pendapat saya. Yang kedua adalah sudah dewasa. Dewasa ini harus sesuai dengan aturan agama maupun aturan hukum di Indonesia. Sebenarnya gitu. Kalau usianya masih di bawah umur, baik pasangan perempuannya maupun pasangan laki-lakinya, saya kira masih labil ya. Agama juga tidak ada aturan yang baku harus anak itu yang untuk pernikahan ini adalah di bawah umur, tidak ada aturan baku. Tapi seyogianya itu yang dewasa. Dewasa itu dikatakan dewasa itu ya di atas 17 tahun atau 21 tahun, seperti itu. Terus juga yang nomor 3 adalah tidak nasabnya. Ya, maksudnya tahu kan nasab itu tidak ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan, hubungan saudara dari bapaknya, saudara dari ibunya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Kalau secara medis, kalau dilakukan masih tetap dilanggar seperti itu, biasanya kasihan juga nanti. Anak yang dilahirkan itu kita tidak lihat kodratinya ya. Anak yang dilahirkan itu gennya itu pasti akan sama. Nah, kalau genetiknya sama, terlalu dekat, biasanya di kemudian hari ini terjadi yang namanya medis ini ya. Ini yang fakta di lapangan. Saya bukan orang medis, tapi fakta di lapangan biasanya terjadi kecacatan. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu, cacatan dan ini terlalu dekat. Bisa saja seperti itu. Terus jadi seyogianya yang jauh lah. Jangan ponakannya, jangan ada hubungan darah bapak atau ibu. Terus yang keempat adalah adanya saksi. Saksi ini harus ada. Karena saksi itu perlu untuk mengetahui ijab kabul itu sah tidaknya. Ada ijab, ada kabul, ada saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah, berikut alat sholat, berikut perhiasannya dibayar tunai. Nah, seperti itu saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 1 juta rupiah dan perhiasannya dibayar tunai, sah. Nah, jadi komplit, lengkap dan lugas sesuai yang diucapkan si penghulu, seperti itu. Itu 2 saksi biasanya dari pihak perempuan, biasanya perempuan maupun laki-laki. Nah, terus
Terus yang kelima adalah adanya ijab dan qabul tadi. Ijab diucapkan oleh pihak penghulu, qabul diiyakan oleh pihak laki-lakinya. Seperti itu. Dengan kata lain, rukun nikah itu syaratnya harus sah, harus terpenuhi. Karena apabila tidak terpenuhi, ya tidak sah. Ada wali juga, yang keenam, wali, ada saksi, ada mahar, itu tadi ya, ada mas kawin tadi, ada ijab, ada qabul, ada calon mempelai. Nah, seperti itu. Walaupun itu tidak tercatat, tapi tetap pernikahannya sirih ini sah secara rukun Islam, tapi tidak sah di mata hukum positif. Harusnya tercatat, kan seperti itu. Harusnya tercatat. Kalau tidak tercatat ya dikatakan ya siri. Kalau tercatat ya bukan siri, sudah sah, seperti itu. Jadi syarat nikah siri agar perkawinannya sah di mata agama yang sudah saya sebutkan tadi, terpenuhinya rukun-rukun syarat pernikahan. Kalau sah di mata agama maupun di mata hukum, ya harusnya tercatat, kan seperti itu. Karena nikah siri ini sifatnya prosesi saja, ya. Sedangkan yang sah itu ya memang harusnya ada prosesi dan pencatatan, kan seperti itu. Terus untuk masyarakat umum, kalau melakukan nikah siri tanpa izin, apabila dia sudah menikah dengan istri sahnya, belum ada talak, belum ada cerai, belum ada gugatan pengadilan dan lain sebagainya, ya itu sudah masuk perbuatan melawan hukum atau perbuatan pelanggaran. Itu bisa ancamannya sudah yang sebutkan sebelum-sebelumnya, bisa ancaman asal pidana. Jadi semacam laporan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan istrinya untuk mengadukan perbuatan suaminya setelah nikah siri itu tidak ada, jadi dimasukkan ke pasal 284 KUH pidana. Seperti itu. Jadi untuk membuktikan sudah saya talak, sudah saya cerai, sudah saya usir, sudah saya kembalikan kepada orang tuanya, seperti itu. Tapi kan secara yuridisnya, de jurenya, secara tersuratnya, tersiratnya itu kan belum ada. Jadi hanya lisan saja. Kalau lisan biasanya pihak kepolisian tidak menanggapi yang lisan-lisan, karena sesuatu itu harus ada alat bukti. Alat bukti itu adalah surat akte cerai atau apa, seperti itu. Dan nikah siri pun saya juga kadang-kadang di lapangan juga heran, kok banyak nikah siri namun tersirat atau tersurat gitu. Nah, ini yang benar bagaimana? Biasanya nikah siri itu sepengetahuan saya ya tidak ada yang namanya surat-suratan, tidak ada surat nikah siri ini yang menikahkan. Dan syarat daripada nikah siri ya nikah aja, nikah. Syarat daripada nikah ya harusnya yang menikahkan dari keluarga perempuan, kan gitu. Walinya keluarga perempuan. Kalau tidak ada bapaknya ya bisa kakak tertuanya, bisa kalau kakak tertuanya nggak ada, ke adiknya laki-laki yang sudah akil, terus pamannya, bisa siapa saja, jangan yang tidak ada hubungan saudara, kan gitu, atau hubungan dari ibunya, nggak bisa. Jadi harus dari bapaknya, karena binnya itu harusnya Fatimah bin Abdullah. Nah, seperti itu. Jadi mewakili daripada Abdullah, seperti itu. Dan itu kadang-kadang disalahgunakan. Orang menganggap nikah siri tanpa harus izin
keluarganya. Nanti akan saya bahas episode selanjutnya. Tapi utamanya yang saat ini, episode saat ini yang saya bahas adalah syarat nikah siri agar perkawinannya sah di mata agama. Tadi sudah saya sebutkan ada 5 atau 6 tadi. Jadi dulur sekarang makin paham, makin tahu. Terus mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, Pak, apabila nikah siri ini sudah saya ucapkan talak kepada istri, apakah sah? Sah secara agama, tapi tidak sah secara hukum positif, hukum perkawinan, hukum yang ada di Indonesia. Anda bisa terjerat kasus perzinahan apabila pihak yang merasa tersolimi atau pihak istri melaporkan tindakan Anda melakukan perzinahan, tidak mengenal Anda nikah siri, belum nikah siri, dan lain sebagainya. Karena nikah siri itu nikah yang rahasia, sifatnya rahasia, dirahasiakan atau disembunyikan atau secara diam-diam, kan seperti itu. Nah, jadi antara hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia dengan hukum Islam itu tidak bertemu di situ, beda jalur, beda relnya. Karena hukum perkawinan di Indonesia ini mengacu kepada BW, ya, kepada KUH Perdata yang peninggalan daripada Belanda. Jadi terus di lex spesialiskan, dikhususkan menjadi Undang-Undang 1 tahun 74 dan diperbarui lagi undang-undang yang terbaru tentang perkawinan dengan menambah usia perkawinan untuk dewasa sekarang 21 tahun untuk calon laki-laki maupun calon perempuan untuk melakukan perkawinan. Apabila di bawah 21 tahun, otomatis dia salah satu pihak yang di bawah 21 tahun, baik itu pihak perempuan maupun pihak calon laki-lakinya, ya mengajukan yang namanya dispensasi perkawinan. Siapa yang mengajukan permohonan? Ya seyogianya ya orang tua daripada si anak atau si yang calon mempelai tadi. Seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian, bahwa pernikahan siri tadi ada sekitar 5 atau 6 tadi. Lebih spesifik lagi saya terangkan atau saya bacakan lagi tentang syarat pernikahan. Yang pertama ini untuk pernikahan Islam. Jadi untuk laki-laki harus beragama Islam, calonnya juga harus beragama Islam. Bagaimana Pak kalau seandainya beda agama? Ya tidak sah, karena harus mengikuti salah satu calonnya, baik itu ke Islam atau ke Kristen atau non Muslim. Seperti itu. Kalau ini saudara saya, teman saya ini nikahnya beda agama Pak, apakah sah seperti itu? Ya tidak sah. Karena apa? Tidak ada yang namanya pernikahan itu beda agama, kecuali di luar negeri. Saya tidak tahu di Belanda atau di mana pernikahan sejenis saja ada di sana. Ya seperti itu, amburadul sana. Kalau di sini harus bersama-sama agamanya, sama-sama berakidah atau berkepercayaan. Terus berjenis kelamin laki-laki dan bukan transgender. Jadi tidak boleh kalau ada sesuatu yang perempuan, ternyata sama-sama perempuannya mau menikah, tapi dari perempuan tadi ternyata dulunya atau baru-baru itu setelah mau menikah ini berubah kelamin menjadi transgender. Tahu kan sendiri kan transgender itu apa? Jadi merubah keadaan yang sebelumnya menjadi perempuan, terus menjadi lesbian, terus berubah menjadi laki-laki, itu transgender. Terus
tidak melakukan nikah siri dalam paksaan. Itu juga nggak memiliki 4 orang istri. Nah, lebih dari 4 orang istri tidak boleh. Maksimal pemerintah membatasi bahwa pernikahan itu tidak lebih dari 4 orang istri. Tapi ada juga yang masyarakat ini banyak juga yang melanggar. Ini kita membicarakan masalah normatifnya saja, sesuai aturan hukum maupun aturan agama, aturan perundang-undangan maupun agama. Tapi banyak juga yang istrinya sampai lebih dari 10, 20, 12 dan lain sebagainya. Itu istri atau ngingu celeng atau ngingu tikus gitu kan, seperti itu. Mohon maaf, seperti itu. Nah, jadi hal-hal itu di luar daripada aturan. Ya, calon istri yang akan dinikahi bukan mahramnya. Maksudnya mahramnya itu tadi ada hubungan darah gitu kan. Pernikahan dilakukan bukan dalam masa ihram atau umroh, dalam artian bahwa dia melakukan pernikahan dengan istri atau calon istrinya itu harus benar-benar suci. Ya, orang bercerai pun kalau mau cerai talak yang mengajukan laki-laki juga gitu, sama saja. Mesti pada waktu ikrar talak diucapkan, pihak daripada si perempuan ditanya oleh majelis hakim apakah dalam saat ini dalam keadaan suci kan gitu. Kalau melakukan cerai talak biasanya pihak laki-laki terakhir setelah putusan membacakan namanya ikrar talak. Ikrar talak ya ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullah, saya cerai istri saya talak 1 rojai yang bernama ini. Ya sudah, seperti itu. Tapi sebelumnya ditanyakan oleh majelis hakim apakah dalam keadaan suci. Dan itu pun tanpa harus menunggu surat, dia keluar, dia sudah bisa menikah oleh perempuan lain. Tapi beda lagi dengan perempuan. Apabila perempuan itu meminta talak kepada suaminya, ya, menggugat atau meminta talak kepada suami, sudah saya sebutkan ke episode-episode yang lalu, tolong juga dilihat. Kalau meminta itu biasanya ada batas masa idahnya 3 bulan, ya. Batas idah masa ihram atau masa idah itu biasanya 3 bulan. Jadi dia bukanlah istri orang dan enggak dalam masa idah. Itu biasanya untuk syarat nikah siri bagi perempuan yang sama-sama beragama Islam. Yang jelas keduanya harus sama-sama berkeyakinan, sama-sama satu agama, seperti itu. Ya. Nah, saya kira cukup sekian. Jangan lupa menambah wawasan, menambah pengetahuan, satu lagi dan menumpuk menjadi banyak mengenai hukum perkawinan. Saya kira seperti itu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan juga pencet tombol lonceng dulur agar dulur tidak ketinggalan terhadap informasi-informasi hukum terkini maupun hukum yang ada di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok ubu. Yes.